Kita masuk di part ketiganya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada tadi udah tuh komponen-komponen dari penilaiannya, caranya udah kita bahas ya. Kita masuk kepada apa? Weight, sum, method atau simple additive weighting. Langkah pertama apa? Defining the decision making problem. Ini bikin apa? A well defined decision metric. Berarti nanti apa? Ada A11, ada A2 gitu ya. Kemudian ada A berapa tadi, AM gitu ya, atau AN gitu ya, AM ya. Kemudian ada C1, ada C2 sampai CN gitu ya. Nanti ada V11 dan selanjutnya ya sampai berapa gitu. Nah, ini yang dikatakan sebagai well defined decision matrix. Saya belum bicara tentang bagaimana mendapatkan apa namanya kriterianya atau parameternya ya. Di sini masih nanti ketika UTS-nya saya minta Anda merubah salah duanya gitu ya. Itu step pertamanya bikin tabelnya. Yang keduanya adalah normalizing the element of the decision. Nah, ini yang barusan kita kerjakan. Kenapa saya jelaskan? Karena dipakai di sini. Itu apa? Itu step yang kedua. Step yang kedua adalah merubah data mentah menjadi data yang sudah ternormalisasi menggunakan cara yang ada di ebook ini. Kalau Anda nonton di YouTube saya, caranya berbeda gitu ya. Tapi itu hanya cara membuat bagaimana skalanya berada di nilai yang sama. Ya. Ini kemarin anak 17 ada yang WA saya, Pak, ada yang nonton video saya karena video UASnya bikin video gitu ya. Dari kampus dari Madura gitu ya. Dia minta rumusnya dari mana gitu. Makanya saya pakai referensi ini ya. Oke, itu yang step yang keduanya. Step yang ketiganya adalah mengalihkan setiap rasio dengan bobotnya. Yang jadi masalah adalah di sini saya belum menjelaskan bagaimana mendapatkan bobotnya. Nanti Anda tinggal menggunakan saja bobot kriteria yang ada di jurnalnya ya, yang ada di jurnalnya. Jadi nanti C1 akan memiliki W1, C2 akan memiliki W2, C3 akan memiliki W3. C1 akan memiliki W1 nanti misalnya 0,3, 0,4, 0,3. Ini kalau dijumlahkan harus 1 ya. Itu dulu loh yang kita bicara bibit, bebet, bobot gitu ya. Itu adalah bobot dari setiap kriteria. Nah, nanti kita tidak belajar bagaimana mendapatkan bobotnya, tapi apa? Cukup menggunakan yang ada di jurnalnya. Oke, coba kita lihat di sini. Rumusnya apa? J sama dengan 1 sampai N. Oke. Itu apa? Jalan dari 1 sampai N. Yang jalannya apa? Kalau J itu berarti kriteria ya. Setiap kriteria. Ya, berarti V1 ini apa V1? Ini saya gambarin ya. Misalnya kita bicara C1, di sini ada C2, di sini ada C3, di sini ada apa? Ada A1, di sini ada apa? A2, di sini ada A3. Maka di sini bukan V lagi ya, tapi R. Bukan V lagi tapi R. Maka di sini apa? R11, di sini apa? R12, di sini apa? R13, ini apa? R21, R23, R2. Loh, Bapak kecepatan. Iya, saya kecepatan ya. R22, ini geser dikit ya. Geser dikit, Bu. Ya. Oke. Ini apa? R23, ini apa? R31, ini R32, ini R33. Nanti setiap weight akan memiliki, setiap kriteria akan memiliki weight. Ini adalah W1, ini apa? W2, ini apa? W3. Nah, nanti nilainya berapa? Misalnya 0,2, 0,5, misalnya ya 0,3. Nanti setiap nilai dari bobot dikalikan dengan setiap nilai dari
rasio. Udah kayak gitu ya. Maka gimana? Dikalikan dengan berapa? W1, pintar. Dikalikan dengan W berapa? W1. Dikalikan dengan berapa? W1. Karena dia bicaranya kolom. Oke. Gampang kan? Ya, nanti lebih pahamnya lagi pas ngerjain ya. Ini berarti apa? Kali berapa? W dikali ya, dikali ini berapa? W2 ini dikali W, ini dikali W3 ini dikali W3 ini dikali. Nah, V1 ini apa? V besar ya. Dijumlahkan. Pak. Oke. Oke, dijumlahkan. Oke, ini kita copy aja. Taruh bawah sini. Kayak gini ya. Yang dijumlahkan yang kemarin itu loh yang saya bilang saya terbalik gitu ya. Yang mana yang kita jumlahkan ini semua nih. Ini kita yang ini nih. Ini ya, ini dijumlah, ini sama dengan ini di mana? Ini dijumlah, sama dengan ini dijumlah sama dengan. Nanti kita lihat mana nilai yang paling udah selesai ya. Itu baru yang metode yang pertama ya. Oke. Udah ya. Oke. Saya nggak liatin detailnya, saya pengen lihat Anda bisa apa enggak. Bisa sih harusnya ya. Oke. Itu step berapa tadi? Step nomor 3. Oke, step nomor 3. Step nomor 3 itu apa? Aggregating. Kenapa sekarang bahasa Inggris saya terbalik. Yang terakhir apa caranya? Ini sama tadi ya. Ini sudah selesai ya. Ya, udah beres tuh. Ya. Caranya gimana? Caranya nanti dilihat hasilnya ya. Mana tadi? Udah banyak ya? Mau saya ulang nggak? Oh ya. Pertama apa? Pertama adalah bikin metrik yang ada nilai sampai V1-nya. Langkah pertama adalah Anda bikin table decision metric di mana di situ ada A1, ada A2 sampai AM atau AN. Di situ ada C1, ada C2 sampai CN gitu ya. Ya, misalnya kita sederhanakan menjadi 3 masalah aja. Oke, apa aja? Ada A1, ada A2, ada A3, ada apa? C1, C2, C3. Maka di sini ada apa? V11, V12, V13, V21, V22, V23, V31, V32, V33. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah kedua apa? Kita normalizing. Caranya gimana? Kita mengubah metrik ini, saya pakai istilah metrik aja, sehingga menggunakan rumus sebelumnya tergantung apakah dia benefit atau cost, sehingga tabel ini sekarang isinya adalah apa? Menjadi A1, A2, A3, C1, C2, C3. Ini berarti nilainya apa? R11, R12, R13, R21, R22, R23. Ini kelihatannya aja banyaknya, padahal hanya pengulangan saja ya. R33. Rumusnya apa tadi? Rumusnya tergantung dari apakah dia benefit atau cost. Ya, nanti Anda lebih paham ketika Anda mengerjakan. Oh, kayak gini doang, Pak, gitu. Nanti kalau Anda udah mengerti pasti bilangnya kayak gitu. Sederhana ya, Pak? Ya, memang sederhana. Apa rumusnya? RIJ sama dengan VIJ dibagi dengan VJ plus. Kalau dia apa? Kalau dia adalah benefit. Tapi kalau dia cost, maka rumusnya kita balik. RIJ sama dengan VJ plus dibagi dengan VIJ. Itu plus yang ini ya. Ini VJ plus dibagi dengan VIJ. Ini kalau apa?
kalau dia adalah cost. Kalau nilainya semakin kecil semakin baik. Itu langkah keberapa? Langkah kedua. Langkah ketiga ngapain? Kita kalikan dengan weight-nya. Ini ya, ini adalah ketiganya. Yang keempatnya apa? Cuma 3 doang ya, cuma 3. Yang terakhirnya kita jumlahkan. Ini langkah ketiga itu dikalikan dengan kita jumlahkan. Maka misalnya kalau di sini misalnya nilainya 0,9, di sini 1,4, di sini 0,5, maka ranking pertama yang mana? Ya, urutan paling besar. Yang paling besar yang mana? Ya, yang kedua, yang ketiga. Anda sampai sini ya. Oke. Bobotnya belum cari. Nanti di AHP bisa kita pakai ini. Yang berikutnya, ada pertanyaan di sini? Bisa ya? Oke. Yang berikutnya ada yang namanya weight product ya. Oke. Nah, di weight product itu sama seperti tadi langkah-langkahnya. Ya, yang pertama apa? Defining decision matrix problem. Yang kedua adalah normalizing the element of decision matrix ya. Nah, yang beda itu di langkah yang ketiganya. Di langkah ketiga dia rumusnya kayak begini. Ya. Kalau yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya rumusnya gimana? Sigma dari J sama dengan 1 sampai N R I J dikali dengan apa? WJ ya untuk semua I. Yang beda apa? Yang beda adalah yang pertama weight-nya bukan dikali tapi di apa? Dipangkat. Yang kedua nilainya bukan dijumlah tapi di apa? Dikali. Jadi kayak gimana Pak? Kayak begini nih. Udah ya, kerjakan ya. Sebentar, 5 menit dari sekarang maksudnya. Ya. A1, A2, A3. A1, A2. Cepat-cepatan ya, nanti saya kasih hadiah ya. Ya. Kemarin yang dapat siapa Dita ya. Ya, pokoknya hari ini juga yang paling cepat saya kasih hadiah ya. Tapi bener ya, jangan cuma cepet doang ya. C1, C2, C3. Ini punya apa? Dia punya W1, punya W2, punya W3. Belajar itu harus gak usah pakai hati ya. Ya, dilosin aja hatinya ya. Nanti kalau pakai hati kesel ya. Oke, apa tadi? Ini adalah R11, ini apa? R12, ini apa? R13. Pinter ini R21, R22, R23, ini apa? R31, R32, R. Langkah pertama diapain? Yaitu R33 ya. Langkah pertama diapain? Dipangkatin. Betul. Ini kita geser dikit ya. Geser. Kalau sebelumnya dikalikan langsung, kalau di sini diapain? Dipangkat. Berarti A1, A2, A3, C1, ini apa tadi? W1. Maka gimana? R11 pangkat W1. Ini berarti apa? R21 pangkat W1. Ini berarti R31 pangkat W pangkat ya. Nanti di C2-nya lakukan hal yang sama ya. C2 punya W2 gitu ya. Maka di sini apa? Ini berarti R12 dipangkatkan W2. Berarti ini apa? R22 pangkat W2. Ini apa? R32 pangkat W2. Gampang kan? Ya, ini berarti apa? C3. Berarti punya W3. Ini berarti apa? R13 W3 R23 pangkat W3 R
Pinter. Geser dikit, Bu. Geser, geser, geser. Gitu ya. Kemudian kita apain? Kita kalikan di sini. Ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini. Kemudian diapain? Dicari nih. Ini kali ini berapa nilainya, ini berapa nilainya, ini berapa nilainya. Bisa dipahami? Bisa dong? Ya. Kayak gitu ya. Nanti sama. Jadi bedanya apa? Bedanya cuma di rumus terakhir aja. Jadi Anda kerjakan sama sampai di sini ya. Tinggal jadi kalau produk itu dikali ya. Produk dikali, kalau sum itu dijumlah. Jadi kalau yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya kan dijumlah nih. Mana sih? Ini kan? Nih, ini kan dijumlah nih. Ya. Tadi udah saya bagikan belum ini? Sudah kan? Nih, ini kan dijumlah. Ya. Tapi kalau yang sekarang diapain? Dipangkat sama dikali. Ya, itu rumusnya. Kalau kita bicarakan seperti itu maksudnya apa? Ada maksudnya sebenarnya ya. Ada tujuannya. Mana tadi? Kok nggak ada? Oh, ini dia. Bisa dipahami tidak? Kalau bisa, silakan dilanjut ke soal yang ada di jurnalnya. Mana tadi? Ini ya? Ini bukan? Ya, sama kayak tadi. Ya, setelah kita berarti R11 pangkat W1 dikalikan dengan R12 pangkat. Berarti ini dipangkat dulu ya. Dipangkat dulu. Tapi pangkat itu lebih tinggi derajatnya daripada kali, ya gitu ya. Tapi ini lebih tinggi lagi dalam kurung. Nanti misalnya ini adalah 7,4, ini misalnya 10,5, ini misalnya 5,7, berarti ranking pertama siapa? Ya, ini ranking yang kedua. Tinggal bikin programnya ya. Pakai Python ya. Bebas lah, tapi nanti saya nyontohinnya pakai Python. Ya, oke, dah. Beres ya. Nah, Anda kan saya suruh cari jurnal internasional kan? Udah dapat belum? Oke, kalau belum pakai jurnal yang sebelumnya. Ya. Di jurnal sebelumnya itu Anda harus mencari mana kriterianya, mana alternatifnya, mana bobotnya. Apa yang Anda lakukan? Ubah rasionya. Jadi sebenarnya nyari apa? Yang identifikasi itu apa? Identifikasi kriterianya. Tadi ada berapa kriterianya minimal? 3. Pak, saya mau 5, Pak. Boleh ya. Tapi yang wajib berapa? 3. Harus selesai jam 1:10. Kalau enggak boleh pulang ya. Oke, ditulis tangan, nggak boleh pakai Excel ya. 3 kali 3. 3 kriteria, 3 alternatif, dicari value-nya. Value adalah nilainya, nilai dari alternatif ke kriterianya. Ubah dari value menjadi rasio. Kemudian gunakan apakah pakai WSM atau WPM. Kalau WSM dikali kemudian dijumlah, kalau WP dipangkat kemudian dikali. Udah tuh langsung 2 metode kita belajar ya. Ya, jadi silahkan Anda kerjakan. Saya stop di sini.